Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dimanapun berada. Oke, dalam kesempatan ini saya bersama rekan saya ingin berbagi pengalaman tentang perbedaan kata dari masing-masing daerah yang tujuannya sama dalam satu arti. Oke, pertama saya ingin perkenalan dulu dengan rekan saya. Namanya siapa, Mas? Satori. Nama panjangnya? Satori saja. Maaf. Oke, dengan teman saya ini namanya Satori. Oke, Satori ini berasal dari mana ya, Mas? Tegal. Dari Kabupaten Tegal, dan saya sendiri berasal dari Kabupaten Cilacap, masih sama-sama Jawa Tengah, Indonesia. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu, kita akan memulai percakapan dengan Mas Satori. Yang pertama dimulai dari saya dulu. Kalau di tempat saya namanya ngendong. Ngendong itu bahasa Cilacap, dan bahasa Indonesianya itu artinya bermain ke rumah tetangga tanpa ada tujuan atau mengundang tetangga, hanya ingin berkumpul-kumpul saja. Itu bahasa Indonesianya. Dan tolong Mas Satori memberi tahu kepada saya bagaimana bahasa daerah di kampung Satori. Ngendong. Ngendong itu contoh Mas Satori ke rumah temannya. Dolan. Dolan ya. Oke, dolan katanya. Itulah perbedaan. Dolan itu artinya bermain, dan kalau di kampung saya dolan itu untuk semua orang, artinya anak kecil sudah biasa dolan. Kalau orang tua itu biasanya ngendong. Jadi maaf, ngendong itu biasanya dipakai untuk orang tua di kampung saya. Oke, lanjutkan lagi. Sekarang bergantian dengan Mas Satori. Saya ingin tahu kenapa Mas Satori sering mengatakan dengan kata-kata apa mbu apa. Nah, kata-kata itu saya masih belum paham. Tolong diterjemahkan ke bahasa Indonesia biar kita semua jadi tahu. Apa bu apa? Tolong buatkan dulu kalimatnya, nanti biar Mas Satori mudah. Apa bu apa? Berarti apa ya? Tahu kyu siap. Apa bu apa? Contoh, oke, kalau Mas Satori belum ketemu, saya kasih contoh. Contohnya, ada kawan datang, Mas Satori bertamu ke rumah kawan, dan kawannya menanyakan, Satori, kamu mau minum apa? Itu coba ditambah lagi kalimat ini. Minum apa? Oh iya, apa bu apa? Berarti terserah. Oh, Terserah. terserah. Oke teman, bahwa kalimat apa mbu apa itu diartikan dengan arti terserah. Artinya silahkan, mau dibuatkan kopi, mau dibuatkan teh, ataupun susu. Itu kalau bahasa di kampung saya Cilacap itu terserah itu apa mbu apa itu terserah itu dengan kata sekarpe. Nah, jadi sekarpe dengan apa mbu apa itu artinya terserah. Oke, dilanjutkan dengan kata yang ketiga, masih dari pertanyaan saya, yaitu dengan kata panbelih. Saya sering mendengar karena saya bekerja
bersamaan dengan TKI yang dari Tegal sering mendengar dengan kata panbelih. Itu kalau boleh tahu itu artinya apa ya Mas Satori? Panbelih berarti Coba dibuatkan kalimat dulu biar lebih jelas lagi. panbelih ya misalnya Bisa lebih keras lagi suaranya. panbelih biarkan saja. Biarkan saja. Ya. Oke, itulah kata arti dari kata panbelih. Arti dalam bahasa Indonesia itu biarkan saja. Dan menurut versi Ngapak Cilacap itu, kalau biarkan saja itu apa ya Mas Heri? Kalau boleh bantu saya sedikit. Biarkan saja itu ngapaknya Jornabai. Oke. Terima kasih atas bantuannya Mas Heri. Itu bahasa kami di Cilacap dengan kata jornabae. Jornabae itu artinya Panbelih. Itu artinya apa iki? Panbelih. Kudu artine jornabae. Biarkan saja. Maaf saya loadingnya terlalu lama karena masih bukan begitu, kami masih ragu karena permulaan sedang, karena apa ya, kata-kata ini masih canggung dan biasa kita pakai tapi perbedaan yang membuat kita akrab dan indah, begitulah. Oke, kita lanjutkan lagi, masih ada 3 pertanyaan lagi yang belum, jadi saya sambung lagi dengan kata jorporan. Itu jorporan itu kalau boleh tahu lagi apa ya Mas Satori? Apakah sama dengan panbelih? Oh, itu masih sama. Tapi masih sering dipakai yang mana itu? Jorporan. Pada boy. Oh, jadi masih sama-sama sering dipakai ya. Oke. Apalagi coba sekarang saya tanya, apalagi kata yang Mangan giling. Oke. Oke. Maaf saya kata-katanya begitu belepotan, tapi nggak apa-apa, maklumi saja. Selanjutnya ada kata lagi dengan bahasa Indonesianya itu lapar. Lapar itu kalau menurut saya, dulu saya jelaskan, kalau menurut saya dari orang Cilacap terkenal dengan ngapaknya itu, kalau lapar itu kencot. Kencot itu artinya lapar. Dan sedangkan menurut bahasa daerahnya Mas Satori itu apa? Lapar berarti ngelih. Iya, ngelih. Oke. Ngelih itu lapar ya Mas Satori. Oke. Itu ngelih barang. Oh, jadi lapar itu ngelih. Ngelih itu kalau saya pahami berarti kencot ya. Iya. Artinya ingin makan begitu ya. Ingin makan roti atau ingin makan nasi begitu ya. Oke, terima kasih. Itulah bahasanya lapar itu ngelih. Kalau saya pahami sebenarnya ngelih itu memindahkan barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam bahasa Indonesia itu berpindah, memindahkan. Itu ngelih atau ngalih. Begitu. Oke, lanjut lagi teman-teman. Manjing. Oke, ada kata-kata lagi dengan kata-kata manjing. Manjing itu sering sekali dipakai oleh teman saya di sini. Itu artinya apa ya? Manjing, masuk. Manjing sama dengan masuk. Contohnya masuk dari luar rumah ke dalam rumah, atau masuk apa? Masuk lah ya, dari masuk ya, ataupun kunci masuk ke pintu, ataupun orang dari luar masuk lah. Oke. Masuk. Oke, kalau Mas Satori juga ingin tahu tentang kata masuk itu, menurut versi Cilacap, masuk itu sering dipakai dengan
melebu. Kelihatannya ini lucu ya, tapi ya inilah perbedaan, inilah keindahan kata yang sering kita pakai. Sebenarnya kamu menggunakan kata itu, kita pun mungkin paham, dan saya pakai paham. Kenyataannya kalau saya beritahu, Anda tahu apa yang saya mau, begitu. Mungkin ada lagi yang Mas Satori ingin kasih tahu kepada kita. Beling. Sieng. Aku artinya orang itu. Sieng apa nih sieng? Oh tuh artinya dewe. Gesek. Nama Oke. makanan. Ada lagi kawan-kawan. Ini kelihatannya cukup unik ya. Tapi biar teman-teman yang belum tahu jadi tahu. Ada ikan asin. Ikan asin itu menurut saya itu terkenal dengan kata-kata gesek. Mungkin orang Cilacap khususnya lah sudah paham dan mengerti gesek itu ikan asin. Entah itu ikan asin, ikan tongkol, ikan layur, ataupun ikan apa sajalah ikan asin ya. Itu kita sebut dengan gesek. Sedangkan menurut Mas Satori dari bahasa Tegal sendiri itu apa ya? Sieng. Coba ulangi sekali lagi. Sieng. Wow, ini sungguh unik ya Mas Satori. Sieng. Ini bukan nieng, tapi ini ketika Anda pergi ke pasar itu memang beli sieng. Memang dipakai ya kata itu. Sieng. Dan kamu dengan penjualnya sudah pasti paham ya. Paham ya. Sieng. Oke. Sieng. Teman-teman, kira-kira mendengar kata sieng itu sudah pernah apa belum? Tapi itulah keindahan perbedaan kita. Kalau sieng itu hampir mirip dengan Dieng. Kalau Dieng itu tempat wisata yang ada di mana ya? Wonosobo, Jawa Tengah juga, itu Dieng. Kalau ini sieng. Oke Mas Satori, cukup dengan pertemuan kita ini atau mau menambah lagi apa? Cukup. Oke. Bersambung di part 2. Suran ngerti suran Pak. Oke, cukup sekian dulu kawan. Karena oke cukup, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Satori telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman. Semoga Anda sehat selalu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.